Ma yustafadu min hadzal hadits. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, terutama awal-awal ini, hadis awal ini. Ya, di antaranya juga ada faedah di dalamnya ketika malaikat bertanya dalam hadis Muslim yang kaitannya dengan hadis yang pertama kita kaji, itu tidak ada bentuk pertanyaan malaikat tentang laki atau perempuannya. Ya, nah ini juga ketentuan Allah, jangan main salah-salahan. Ya, kepengen laki dapat perempuan, ya, nyalain istrinya. Ya, ini bukan orang yang paham ini. Atau nyalain dokternya, atau si istri nyalain suaminya. Ya, laki perempuan itu adalah dua-duanya pemberian Allah, dan dua-duanya adalah amanat sekaligus fitnah. Ya, maka di dalam hadis ini dijelaskan, ya Rabb, azakar au unsa, ya Rabb, ini dijadikan laki apa perempuan nih? Maka Allah menetapkan sekehendak Allah. Berapa banyak manusia doanya minta anak laki, perempuan lagi, perempuan lagi, perempuan lagi. Apa udah putus asa nggak berdoa baru dapat laki? Bisa juga, ya, atau sebaliknya. Ya, nah yang jelas sifat bagi seorang muslim, laki atau perempuan kita terima. Ya, jangan malu punya anak perempuan. Ini adalah sifat jahiliyah, dan Nabi SAW dengan risalah Islam, al-Islam, ya, telah memberantas diskriminasi itu. Zaman dahulu memang aib. Sampai sekarang di bagian India, itu ada orang kaum yang kalau mempunyai anak wanita itu malu. Islam, ya, telah memberantas masalah ini. Dan Nabi SAW buktikan, salah satu cucunya yang sering dibawa oleh Rasulullah SAW ketika sholat, itu ada, ya, dalam riwayat sahih. Nah, itu membuktikan Rasulullah cinta dengan cucu wanita, bukan hanya Hasan Hussein. Nah, begitulah. Maka tidak boleh seorang hanya mencintai anak-anak laki dan mengabaikan anak wanita. Apalagi anak wanita itu dari kecil bahkan sampai dewasa, walaupun mereka sudah punya suami, tapi ikatan dengan ayah, dengan keluarga itu sangat kuat. Ya, makanya kalau sudah puncaknya, ya, orang anak wanita itu kalau walaupun sudah punya keluarga, punya suami, kalau sudah puncaknya berat, dia minta dikembalikan. Ya, kembalikan saja kepada orang tuaku, kan gitu. Ya, kalau lelaki mana ada, saya pulang nih ke rumah orang tua nih, nggak ada, mau pulang kemana kayak. Ya, kalau wanita gitu, kalau udah berat ngadepin suaminya kayak dajjal, ya, suaminya kayak dajjal, ada nggak kuat, minta dibalikan, minta dia balikan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena wanita memang kuat, ya, lemah di dalam menghadapi dan kuat ikatannya dengan keluarga. Walaupun setelah dia sudah punya suami, maka ketaatan kepada istri, kepada suami itu lebih diutamakan daripada kepada kedua orang tuanya. Tetapi batinnya lebih kepada keluarganya. Ya. Nah, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma yafidul arham wa ma tazdadu wa kullu syai'in wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. Dan dialah Allah yang Maha tahu, ya, yang dikandung oleh seseorang, ya, baik itu maksudnya lelaki atau perempuan. Dan Allah lah yang menentukan apa yang di rahim itu. Ini mah termasuk perkara yang gaib. Loh, sekarang kan manusia sudah punya teknologi dapat mengetahui laki dan perempuannya sebelum lahir. Ini tidak bertentangan. Ya, teknologi itu tidak bertentangan. Ya. Kenapa? Sekarang kita tanya apa USG ya? Ultrasound, ya, atau X-ray gitu, itu tahunya kapan? Setelah berapa bulan? 4 bulan. Ada yang 5 bulan, ya, keumumannya 4 bulan. Ya. Tadi disebut berapa laki dan perempuannya. Berarti ketika awal 40 hari 1 bulan belum tahu itu alat, tapi Allah sudah tahu. Ya.
Kenapa? Allah Maha tahu. Orang 50.000 tahun sebelum semua diciptakan Allah sudah tahu. Ya, sebelum lelaki perempuan itu dapat jodoh Allah sudah tahu tuh bakalan punya anak laki atau tidak punya anak, itu tahu. Jadi alat itu ya tidak bertentangan. Ya, karena dia tidak bisa juga mendahuluinya. Ya, ketetapan Allah, ya. Nah, karena alat lebih mulai canggih, dia dapat mengetahui, tapi terbatas. Nah, maka tetap pakai insya Allah. Kalau dokter bilang begini, ini kayaknya perempuan, ya insya Allah, jangan terlalu yakin. Berapa banyak kasus terjadi seperti itu. Katanya perempuan, wah disiapin, pakaiannya pink, semuanya pink, boxnya pink, keluar rijal, lelaki, boy, celep semuanya itu warna biru. Ya, rupanya kejepit. Ya, dicari-cari, nah, ngumpet. Ya bisa aja. Maka insya Allah ya jangan disiapin dulu lah. Jadi nggak kecewa. Ya, sampai kelahiran baru. Kalau mau siapin ya siap aja, tetapi yang netral aja warnanya, putih. Yang laki bisa, perempuan bisa kan? Ya. Nah ini apa yang kita bisa ambil faedahnya dari hadis yang mulia ini, yang memperkuat hadis yang pertama. Nah, kemudian apa kaitannya dengan takdir yang di Lauh Mahfuz? Itu takdir yang setiap malam qadar, dan takdir tadi yang di rahim. Kan ada 3 kan? Yang di Lauh Mahfuz itu 50.000 tahun sebelum segala sesuatu diciptakan, itu sudah ditetapkan. Dalam hadis lain dikatakan, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Kemudian Allah perintahkan, uktub kulla syai', tulis segala sesuatu yang besar, yang kecil, sampai terakhir. Berarti sampai kejadian-kejadian ini semua sudah tertulis. Nah, itu bagaimana kaitannya dengan Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu waruh fiha, ya, yang malaikat dan ruh turun pada malam itu, ya, untuk membawa urusan-urusan dari Allah sampai hatta matla'il fajar. Terus bagaimana kaitannya dengan pertanyaan tadi? Ingat, malaikat juga tidak tahu yang gaib, makanya bertanya. Tidak tahu yang di Lauh Mahfuz. Yang tahu di Lauh Mahfuz adalah Allah. Ketika diperintahkan tetap bertanya, ini lelaki apa perempuan? Ya, karena nggak tahu. Di sana sudah ada. Ya, Allah perintahkan lagi sesuai yang ada di Lauh Mahfuz. Bukannya di sana begini, di sini bukan. Tidak bertentangan. Ya, dan itulah pertanyaan malaikat. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyatakan di dalam kitab di dalam fatwanya Majmu' Fatawa Rasail dalam bab akidah, Allah la yus'al, Allah itu enggak bisa diprotes. Kemudian bahwa laki dan perempuannya apa semua itu mutlak milik Allah yang menentukan, bukan malaikat. Bahkan dan yang disebut ghaib, di dalam syarahnya juga ada, salam usul salasa, ghaib itu ada 2, ghaib hakiki wa ghaib nisbi. Ghaib hakiki hanya Allah yang tahu. Apa saja ya nanti kita ini. Ghaib nisbi ada sebagian makhluk tahu, sebagian makhluk lain tidak tahu. Ghaib hakiki, contohnya apa yang ada di Lauh Mahfuz hanya Allah yang tahu. Buktinya malaikat tidak tahu. Tentang ini yang dari ibu si fulan, bapak si fulan, ya, setelah 42 hari ini mau ditiup apa? Mau ditentukan apa, laki apa perempuan? Tidak tahu malaikat, bertanya pada Allah. Allah menentukan sesuai dengan kehendak Allah yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian rezekinya, kemudian ajalnya, malaikat juga tidak tahu. Ya, kemudian bertanya, rezekinya juga malaikat tidak tahu, kemudian bertanya. Inilah keterbatasan malaikat. Maka sesatlah manusia yang menyembah atau memohon, meminta kepada malaikat. Para penyembah malaikat
Dengan malaikat saja tidak boleh, apalagi jin, apalagi kepada manusia. Ya, banyak manusia yang masih meminta bantuan ya perkara-perkara gaib dengan jin, yaitu yang disebut dengan mendatangkan arwah, para peramal. Padahal setingkat malaikat aja tidak tahu. Ya, dia bertanya kepada Robnya, apalagi jin, apalagi manusia seperti biasa. Ya, maka dalam Mujmal Usul Ahlussunnah wal Jamaah fil Aqidah di Dr. Nasir Abdul Karim Al-Akhir ada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di dalam bab 2 sekitar poin 8. Dan ini sangat bertentangan dengan Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Rafidhah, Syiah semuanya hampir kecuali Zaidiyah, dan Zaidiyah udah musnah, meyakini bahwa imamuna, imam-imam kami itu maksum dan mengetahui perkara-perkara yang gaib, termasuk kapan dia mati. Tahu itu. Itu keyakinan Rafidhah yang sesat. Dari segiannya berbeda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib illallah, kecuali Allah. Adapun para rasul, Allah wahyukan, Allah beri sedikit tentang kegaiban, tentang perkara-perkara gaib. Ini yang disebut gaib nisbi, gaib tidak sebenarnya. Contohnya tentang asratus sa'ah, alamatul sughra wa alamatul kubra. Ya, tentang tanda-tanda hari kiamat yang kecil maupun yang besar. Nabi, para nabi menggambarkan, terutama Nabi Muhammad SAW menggambarkan dengan rinci. Bagi kita gaib, bagi Nabi jelas. Ya, ini yang nisbi. Sebagian makhluk mengetahuinya, sebagian lagi tidak. Ada yang diketahui oleh malaikat, ada yang tidak diketahui oleh kita. Gaib bagi kita, bagi malaikat tidak gaib. Ada yang diketahui oleh jin, ada yang tidak diketahui oleh kita. Ini gaib nisbi. Adapun gaib hakiki, diantaranya kiamat, ya, itu adalah jelas hanya Allah yang tahu. Begitu juga tentang mati, kematian, ya, kapan kiamat, kematian, dan seterusnya. Baik. Ini juga faedah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan Allah atas kehendaknya memberi pengetahuan perkara-perkara gaib sedikit kepada para rasulnya. Nah, lebih jelas lagi bagi mereka yang mau merujuk di dalam surat Sajadah ayat 7 sampai 9, di mana Allah berfirman, wa bara khalqal insan min tin thumma jala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, dan seterusnya. Di dalam surat Al-Mu'minun juga ada ya. Ya. Nah, fayanfukhu fir ruh. Kemudian di dalam hadits itu Allah memerintahkan malaikat untuk meniup ruh. Di sini terfitnahnya di antara sebagian manusia, akhirnya berpaham wahdatul wujud, karena menganggap ruh itu dari Allah, maka pada hakikatnya katanya zat Allah menyatu dengan zat makhluknya. Hulul, penyatuan. Nah, ini wahdatul wujud. Ya, ini yang dipropagandakan oleh Al-Halaj atau juga Ibnu Arabi. Ini pemahaman yang sesat bahwa ruh Allah, zat Allah menyatu dengan zat makhluknya. Ya, dan ini di Indonesia ada, yang dahulu dipahami oleh Siti Jenar, Hamzah Fansuri, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang menyatakan bahwa zat-zat Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan zat makhluknya. Maka kalau kita melihat makhluk, pada hakikatnya kita juga melihat Allah ada di situ. Ya, maka orang seperti ini tidak membedakan semua agama, sama, manusia juga sama, nggak ada perbedaan pendeta dengan kiai, sama aja, karena di situ ada unsur kebesaran Allah. Ya, ini juga perkara yang batil. Memang Allah memerintahkan malaikat untuk meniup, ya, dan di dalam Al-Quran dikatakan waruhumin, ya, dan ruh darinya.
bukan berarti zat Allah itu ada di makhluk. Ya, kenapa? Karena telah terjawab dalam surat lain, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak sama sedikit pun dengan sesuatu, termasuk masalah ruh. Lain roh Allah dengan roh makhluk. Ya. Begitu juga yadullah faqaidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Lain tangan Allah dengan tangan makhluknya. Wajah Allah lain dengan wajah makhluknya, dan seterusnya. Bersemayamnya Allah Ar-Rahman ala istawa, bersemayam Allah di atas ars, lain dengan bersemayamnya makhluk. Laisa kamitsli syai'un, kita hanya mengimani saja perkara-perkara seperti itu. Ya. Nah, adapun tentang ajal, terus rizki, saqiyun sa'idun, ini tetap rahasia Allah. Maka kita tidak boleh mengandalkan penentuan ini karena kita tidak tahu bocorannya. Artinya apa? Artinya seorang tetap harus bersemangat untuk hidup, ya, meminta, berdoa untuk panjang umur dalam keberkahan, ya, menempuh hal-hal yang bisa memanjangkan umur. Yang dimaksud di situ adalah keberkahannya. Ya, telah dijelaskan oleh Imam Nawawi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dibanyakan rezekinya, falyasir rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim atau tali persaudaraan. Bagaimana kau sudah ditetapkan bisa dipanjangkan lagi? Yang jawaban yang tuntas oleh Imam Nawawi adalah diantaranya dipanjangkan adalah keberkahannya. Ya, itu bisa bertambah, bisa berubah. Kenapa? Ada doa itu dapat melawan takdir. Doa dapat melawan takdir. Nah, seorang ditakdirkan begini, dia berdoa, maka terjadilah. Nah, terjadinya juga takdir. Maka rentetan kejadian itu semua takdir, bukan di luar kendali Allah. Ya. Ada orang salah paham, dia berdoa untuk melawan takdir. Seolah-olah kalau dia berdoa, ya, terus mendapatkan sesuatu yang dia doa, ya, dia seolah-olah lepas dari takdir yang sebelumnya. Bukan. Itu semua apapun apabila terjadi juga takdir Allah. Manusia diciptakan dan juga pemikirannya, ya, inisiatifnya itu tidak lepas dari kauni, kehendak Allah secara kaun. Ya, tidak ada satupun yang bisa lepas dari pengetahuan Allah atau ilmu Allah, besar maupun kecil, bahkan merupakan hanya imajinasi. Manusia dengan imajinasinya bagaimana? Apakah imajinasinya keluar dari kekuasaan Allah? Ya, itu juga termasuk. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kalau tidak masuk kepada perkara filsafat, ya, memisahkan perkara-perkara, menjadikan sesuatu itu tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, atau menjadikan sistem atau kerja dengan sendirinya, atau sudfatan, suatu yang tidak terencana, ya, begitu saja. Tidak, semua ini sudah teratur dari A sampai Z-nya. Ya, kita taunya kan hanya Z-nya, nggak tahu setelah Z ada lagi, itu urusan Allah. Ya, wallahu alam. Ya, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang tanya, ya, biar ada tanya sedikit sisa waktu. Silakan. Kalau tidak, ya kita tutup. Nanti insya Allah kita akan bahas halamannya 109 tentang perbedaan ruh dengan nafs. Ruh dengan jiwa apa sih perbedaan dan persamaannya? Kan kita sering kan, ya, membahas tentang itu jiwa, nafs atau ruh. Ya, di sini insya Allah kita akan bahas, tapi waktunya tidak cukup kalau sekarang. Baik, kalau tidak kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.